Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Diananda Putri dengan NIM 114220101 dari Blok 2 Praktik Komersil. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan acara 9 yaitu mengenai pemodelan 3D. Jadi ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk di bagian satu ini kita menggunakan aplikasi ArcScene, tapi sebelumnya kita akan membuat kontur di Global Mapper. Kita klik Open Your Own Data Files. Lalu di sini kita akan memasukkan file dari acara 9. Kalau udah, pastiin projectionnya udah UTM. Lalu kita ke file, kita klik yang generate contour. Lalu untuk kontur intervalnya ini kita ubah jadi 1. Kontur bonusnya kita bisa gambar aja kotakannya. Klik OK. Nah, kalau udah, kita bisa klik file, lalu export vektor data. Kita pilih yang shapefile. Kita klik yang export lines. Ini kita bisa pilih file mana untuk menyimpan kontur ini. Kita kasih nama kontur. Kalau filenya ini tipenya yang SHP, kita klik save. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke ArtScene. Ini kita bisa klik OK aja blank scene-nya. Lalu kita klik kanan ke Scene Properties. Ini kita akan atur koordinat sistemnya jadi 49S. Kita klik Apply, OK. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan klik kanan lagi Add Data. Nah, di sini kita buka file semuanya yang tadi ini. Kita bakal ke Properties. Ini dari Auto terlebih dahulu. Ini kita bisa ke Base Height. Lalu untuk pilih yang floating. Ini kita bisa pilih yang DM. Lalu Add. Nah, ini pastiin yang custom. Untuk offsetnya ini kita ubah ke 1. Kita klik Apply. Oke. Lalu kita ke DM. Kita lakukan hal yang sama. Properties. Lalu kita pilih yang floating. Di sini nih udah yang DM juga. Lalu kita ubah jadi 1. Klik Apply. Oke. Nah, terus lakukan hal yang sama juga ke contour. Kita ke Properties. Lalu kita ke Base Height. Ini kita klik yang floating. Ini kita klik yang DM. Custom lalu intervalnya jadi 1 juga. Kita klik Apply. Oke. Nah, kalau hilang kayak gini kita bisa langsung aja ke zoom to layer konturnya. Kita bisa klik kanan kontur lalu kita ke properties. Nah, di sini kita bisa ke simbologi lalu simbolnya ini kita ubah ke pattern gold. Kita klik OK. Apply. Kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 2. Nah, jadi untuk di bagian 2 ini kita akan menggunakan aplikasi server. Nah, sebelumnya, tapi kita akan membuat kontur dulu di Global Mapper. Jadi kita bisa klik Open Your Own Data Files. Nah, kita akan masukin file dari acara 2, data dimensi yang kemarin. Nah, kita bisa klik Open. Di sini yang udah WGS 84, kita klik OK. Nah, buka kita ke Configuration. Kita klik yang Projection. Nah, di sini kita bisa pastiin projectionnya ini udah yang UTM. Kita klik UTM. Nah, ini min 49 karena dia ada di selatan atau 49S. Lalu kita klik Apply. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa klik File. Lalu kita ke Export Raster and Elevation Data. Lalu kita pilih yang XYZ Grid. Lalu kita klik OK. Nah, di Export Bounds, kita bisa draw a box. Nah, ini kita pilih aja yang elevasinya mewakili 4 warna. Lalu kita klik OK. Ini kita bisa kasih nama XYZ aja. Kita tunggu ekspornya.
Kalau udah berhasil, kita bisa ke server. Nah, di sini kita bisa klik file, lalu kita klik open. Kita akan buka file explicit tadi. Kita pilih yang all files. Kita klik open. Kita klik OK aja. Nah, kalau udah, kita bisa klik file, lalu kita save as. Kita kasih nama jadi BLN. Ini type-nya juga kita ubah jadi BLN. Kita klik save. Nah, kalau udah berhasil, kita bisa klik plot. Lalu di sini kita masuk ke create, klik data. Lalu kita masukin file BLN-nya. Kita open. Nah, di sini untuk grading methodnya kita ubah ke nearest neighbor. Kalau udah, ini disesuaikan aja untuk outputnya, kita bisa klik OK. Kalau udah, kita bisa klik yang new contour map. Sini kita masukin file BLN-nya, kita klik open. Nah, ini buat ukurannya kita bisa sesuaikan aja. Kita taruh di pojok kanan. Lalu kita bisa klik yang new 3D surface. Ini kita klik PLN, lalu kita klik open. Nah, ini udah muncul. Kita bisa atur aja. Ini untuk di Z axis. Untuk axis plane-nya ini kita ubah ke XZ. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Ini font properties. Nah, ini kita bisa ubah jadi dimensional line. Untuk font-nya 10 aja. Lalu kita bisa ke left axis. Ini untuk axis plane-nya udah yang XY. Lalu kita bisa ke font properties lagi. Di sini kita ubah jadi Times New Roman seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya kita ke bottom axis. Bottom axis ini kita ubah font propertiesnya. Kita ubah jadi Times New Roman. Nah, kalau udah kita bisa ke 3D surface. Nah, di bagian general ini kita bisa klik yang show color scale. Untuk letaknya kita bisa sesuaikan aja. Lalu untuk material colornya ini kita ubah ke rainbow. Lalu selanjutnya kita bisa scroll. Ini kita klik yang checklist yang showcase. Di sini untuk field propertiesnya ini kita bisa ubah ke warna coklat. Kita klik yang brown. Kita rapihin lagi. Kita bisa ke lighting. Ini kita bisa atur aja dari horizontal ataupun vertikalnya. Kalau udah, selanjutnya kita bisa ke bagian kontur yang ini. Lalu ini untuk look. Nah, kalau udah kita bisa klik yang 3D tadi. Kita bisa uh, klik yang add. Pilih yang contour layer. Nah, di sini kita masukin DLN. Klik open. Kalau udah, kita bisa klik. Lalu levelnya uh, kita klik yang bagian levels. Lalu untuk measure contour every-nya ini kita ubah ke 4. Lalu kita klik yang measure contour. Di sini untuk ketebalannya kita bisa tambah. Ini warnanya kita ubah jadi yang orange. Lalu untuk minor, kita juga ubah warnanya jadi orange. Lalu untuk ketebalannya kita bisa atur aja. Selanjutnya kita ke bagian labels ini, kita ke font properties. Ini seperti biasa kita ubah ke Times New Roman. Lalu kita ke bagian general. Di general ini, oh, udah nggak sih?
Kalau udah, kita bisa ke color scale. Nah, di sini kita bisa atur intervalnya. Jadi ini masih terlalu rapat, jadi kita bisa ubah ke 200. Kalau udah, kita bisa klik yang bagian contour ini. Di sini kita bisa uh, ke bagian left axis. Ini untuk explain-nya kita udah sesuai yang XY. Lalu untuk angle digit-nya ini kita ubah jadi 180. Lalu kita ke font properties, kita ubah jadi Times New Roman. Setelah itu kita ke bottom axis. Ini kita bisa uncheck saja yang perlu. Di sini untuk axis line-nya udah sama juga. Lalu kita ke font properties, ini kita ubah ke Times New Roman. Kalau udah, kita ke contour BLN. Di sini kita bisa klik yang level, selalu di bagian major contour every-nya kita samain ke yang tadi jadi 4. Lalu kita ke major contour. Di sini kita ubah juga jadi orange. Ini kita samain aja kayak tadi. Lalu untuk yang ini juga sama, orange. Lalu ini kita ubah ke 1. Untuk font properties-nya sama, kita jadi dimensional. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau udah, kita bisa klik file lalu save as. Ini kita bisa pilih filenya aja, lalu kita save aja. Kalau udah, kita klik save. Sekian tutorial pengerjaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.